Shalom, selamat malam. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat present worship malam hari ini dan besok juga ibadah kita pagi. Ya, ibadah kita bagian kedua. Ya, Allah menyertai kita. Kalau malam hari ini saya ingin bagikan bagian pertama dan besok bagian keduanya. Ya. Kalau hari ini kita berbicara tentang bagaimana Yesus yang lahir. Tetapi saya tidak berbicara tentang Yesus yang di palungan. Yesus yang ada di kandang domba yang 2000 tahun yang lalu. Tetapi ini sebuah perjalanan Yesus di mana perjalanan itu membawa sukacita. Peristiwa kelahirannya membawa damai sejahtera. Dan peristiwa kelahirannya kita rasakan sampai hari ini. Allah itu, Yesus itu menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat yang malam hari ini penuh sukacita. Ya, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, pastikan dirimu bahwa malam Natal ini adalah momen yang terbaik. Apapun itu, ada jajan, gak ada jajan, ini momen terbaik. Amin. Haleluya. Oke, ya. Kita akan belajar tentang Allah menyertai kita. Kita ambil di dalam sebuah nas firman Tuhan. Matius 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara lihat, kata Allah menyertai kita, kata menyertai ini bahasa umum ya. Saya ingin menjelaskan betul-betul dari bahasa aslinya. Bahasa umumnya itu Allah kita itu setia. Selalu menyertai, membimbing. Kalau di terjemahan lain Allah itu beserta kita. Ya. Allah itu ada di dalam. Ya. Itu bahasa umumnya ya. Allah kita setia. Yang kedua adalah bahasa umumnya adalah Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Itu kata menyertai. Saya teringat di dalam terjemahan Kamus KBBI, saudara lihat ya. Saya rindu supaya nanti kita akan mengerti apa arti daripada kata menyertai. Ada dari Kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dari bahasa aslinya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, saudara lihat, Matius 1 ayat 21-22 dulu. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudara lihat, Yesus hadir untuk menyelamatkan dosa. Ya, jadi ini semua orang, umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen sudah tahu, sudah merasakan sebuah kepastian bahwa ketika dia percaya kepada Yesus, artinya Yesus menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Ya, ini semua sudah banyak tahu. Ya. Dan di situ dikatakan di pasal 22, ini nubuatan para nabi. Di mana nubuatan itu? Saudara lihat lagi, Yesaya 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Suatu pertanda. Sesungguhnya Ya. seorang perempuan muda mengandung. Iya, ini nubuatan dari Nabi Yesaya. Terus? Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Memberi nama? Immanuel. Tergenapi 700 tahun kemudian.
dari seorang wanita, bahkan dikatakan beri nama dia Immanuel. Arti Immanuel adalah Allah menyertai kita. Saudara harus pastikan dalam hidupmu Allah menyertai kita. Ya. Nah, saudara lihat di dalam kebenaran kamus KBBI ini artinya mendampingi, mengapit, mengiringi, menemani, ikut serta. Nah, ini nanti kita jelaskan ikut serta besok. Ikut serta itu artinya ketika gereja tubuhnya mengalami aniaya, mengalami penderitaan, maka kata menyertai ini Yesus ikut merasakan, ikut serta. Ya, mengikuti. Nah, saudara, saya mau memastikan kepada kita semua bahwa pengertian daripada menyertai ini lebih luas lagi. Ya, kalau dalam terjemahan kamus KBBI-nya. Tetapi di dalam terjemahan aslinya, kata meta, kata menyertai itu meta. Ya, diterjemahkan di dalam definisinya kata meta ini a primary preposition. Preposisi utama. Jadi kalau dia hadir, ya, kata preposisi artinya, saudara lihat, ini terjemahan bahasa Latinnya. Bahasa Latinnya pre, ya, bahasa Latinnya prae, sebelum, dan ponere, menempatkan atau tempat. Preposition. Berarti sebelum di tempat, sebelum menempatkan. Saya ingin menjelaskan kepada saudara, banyak orang ragu dan bingung ketika dia berjalan, ya, berjalan dalam segi kehidupannya. Apakah Allah menyertai? Sebelum saudara sampai ke tempat tujuan, preposition, Allah menyertai saudara. Sebelum anak-anak kita lahir dari rahim ibu, Allah sudah menyertai sejak dari kandungan. Yeremia bilang begitu kan? Aku tahu sejak dari kandungan ibumu. Aku tahu. Jadi Allah itu, Yesus itu menyertai kita. Nah, saudara perhatikan lagi, kata Allah menyertai itu sebelum sampai tempat tujuan, artinya menandai tempat, waktu, masalah, maksud, dan tujuan. Jadi Allah itu menyertai tempat di mana engkau berada, waktu, kapanpun, masalah apapun, maksud dan tujuan apa yang engkau mau melangkah ke depan. Membangun bahtera rumah tangga, dia menyertai. Supaya saudara paham bahwa Yesus itu bukan hanya tinggal di sorga sekarang. Ya, dia tetap menyertai saudara. Dia ada di tengah-tengah saudara. Tapi saudara tidak melihat. Beda dulu. Kalau dulu itu begini. Saudara lihat ya. Alkitab banyak menjelaskan action tindakan Yesus dan dalam menyertai umatnya selama 42 tahun. Dulu ada berupa wujud nyata Yesus itu. Firman menjadi daging. Dan daging itu lahir di Bethlehem. Selama 42 bulan. Ya, dia menemani umat-umat Tuhan. Ya, dia menemani murid-muridnya. Bahkan contoh-contoh Alkitab. Selama 42, bagaimana Yesus melakukan penyertaan kepada semua orang buta. Mengalami melihat orang lumpuh, dia berjalan. Orang mati, bangkit. Yesus itu menyertai betul 42 bulan. Lalu Yesus yang sekarang bagaimana? Kalau saudara bukan tidak boleh memperingati Yesus yang di kandang domba, lahir yang bayi, ada
ada gambarnya, ada wujudnya, replikanya di situ, ada rumah, ya, modelnya kayak apa ya? Kayak alang-alang gitu rumah ya. Terus di situ ada domba di depan, ada Maria, ada berupa patungnya. Bukan tidak boleh. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, kelahiran Yesus bukan sekedar Allah mempunyai tujuan biasa-biasa, tetapi dia mempunyai sebuah tujuan untuk menyelamatkan kita, untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Tetapi Yesus juga hadir di dalam wujud nyata hidupnya, manusia dagingnya. Dia melakukan banyak perkara. Setuju ya? Saya kasih gambaran buat saudara gini. Lalu bagaimana dengan kita? Dari sekian banyak menjelaskan tindakan Yesus, dari sekian banyak mukjizat demi mukjizat, saya tertarik satu. Dari semua Yesus menyertai. Di Bethesda, pendarahan 12 tahun. Di Samaria, di Galilea. Dari sekian banyak, saya tertarik cuma satu. Untuk menjelaskan malam ini. Ya, kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 10. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Saudara lihat, dari penjelasan ini saya pernah bagikan tentang ini. Tetapi saya mau membawa saudara kata menyertai. Kata menyertai atau preposisi utama. Sebelum di tempat itu, Yesus sudah mengerti ada kesulitan di sini. Ada persoalan di Kana ini. Maka ketika Yesus hadir di situ, bukan dia tidak tahu, tetapi dia sangat tahu dan maha tahu. Tujuan daripada penjelasan ayat Yohanes 2 ini, supaya tahun 2023 bukan Yesus tidak tahu, tapi Yesus tahu walaupun belum terjadi. Saudara, belum ada banyak prediksi, ada banyak orang berasumsi, banyak orang berpendapat sah-sah saja. Tapi umat Tuhan di tempat ini, engkau tidak tahu, jangan berprediksi. Apapun yang terjadi, percayakan kepada Yesus. Karena preposisi artinya sebelum menuju tempat itu, yang pertama adalah, lihat, menandai tempat. Ya, kata menandai tempat itu berbicara di, ke, dari. Di mana saja pribadimu, di mana saja usahamu, di mana saja keluargamu, di mana saja pelayanmu, Allah menyertai. Ya, supaya saudara paham artinya. Terkadang saudara
Mungkin saya buka usaha salah tempat. Mungkin saya melihat ini tempatnya gang kecil. Mungkin saudara berkata sekolahnya sekolah ndak bonafit. Mungkin saudara berkata gereja ini gereja kecil, saya salah tempat. Saya mau katakan, di menandai tempat, metah ini artinya dimanapun Allah hadir. Saudara tidak perlu jauh-jauh ke Amerika lihat KKR. Saudara tidak perlu jauh-jauh, bukan tidak boleh. Boleh, tapi mindset saudara, mukjizat itu bisa terjadi di mana saja. Setuju? Supaya saudara ini betul-betul punya pemikiran bahwa Allah itu menyertai, dia sanggup. Bukan, saya tidak menyalahkan ya, bukan artinya nanti kuliah di luar negeri. Saudara, boleh-boleh saja. Ya. Karena kita lihat bukan salah sebuah tempat ada kelas dia punya progresnya di tempat ini, di kota ini, di negara ini, boleh. Tapi saya mau katakan, di mana engkau berada, Allah menyertai. Mau di Bali, mau di Jakarta, boleh. Mau di luar negeri, boleh. Tapi saya memastikan Allah menyertai di mana engkau berada. Ya. Dan kata ini seringkali kalau kita pergi, kita kecelakaan, lalu kita salahkan tempatnya. Padahal saudara tahu, dari sini ke sana Allah tetap menyertai. Yang salah itu kita. Allah tetap menyertai saudara. Betul. Kata dari, saudara umpamanya dari Pulau Jawa. Saudara tinggal di Bali. Apakah Allah menyertai saudara untuk nanti saudara ada di tanah NTT, ada di tanah Papua? Saya mau pastikan di mana engkau berada, dari mana asalmu, dari mana kotamu. Kalau Allah menyertai karena dia lihat saudara. Ya, bukan masalah tempatnya. Bukan masalah apapun yang, bukan masalah modalnya, bukan masalah kepintarannya. Tetapi saya mau memastikan saudara, semua dimanapun engkau berada itu semua karena Tuhan. Karena dia menyertai dimanapun, kemanapun, dari manapun. Tetap Allah itu menyertai saudara. Amin ya. Yang kedua, kata menandai waktu, ini penting. Preposisi artinya, atau metah ini artinya menandakan waktu. Saya mau meyakinkan jemaat Tuhan di tempat ini, 2023 apapun yang terjadi, mau ekonomi itu sulit kata pengamat, mungkin ada dikatakan cuaca kurang baik, ada gempa bumi, ada tsunami tinggi sekali. Saya mau katakan, Allah hadir masalah dalam waktu apapun dia akan hadir. Mau gempa pun dia akan hadir, mau bencana alam pun dia akan hadir, mau kesulitan apapun dia akan hadir. Dia akan menyertai saudara. Ya, saudara tahu, di dalam kitab Daniel ini mungkin kemarin baru saya bagikan ayat pasal 1, pasal 2. Saya belum bagian pasal 3, nanti kali lain saya bagian pasal 3. Pasal ketiga itu, pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan di perapian, lalu Nebukadnezar melihat, kenapa ada 4 orang di situ? Saudara perhatikan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah aniaya, Allah hadir di situ. Saya mau pastikan kepada saudara,
di tengah-tengah apapun yang terjadi, waktu kapapun, waktu hari ini hingga ke depan, Dia akan menyertai saudara. Jadi jangan saudara berpikir bahwa tahun ini saudara gagal. Tahun depan sepertinya kata ekonom berkata, tahun depan itu tahun yang agak sulit. Saya mau katakan, perspektif saudara berpikir, perspektif saudara memandang, perspektif saudara menilai, melihat. Mari pakai perspektifnya surga. Mari saudara melihat bahwa Allah itu menyertai sejak zaman Adam, sejak zaman Musa, sejak zaman Elia, sejak zaman para rasul, sejak zaman Paulus sampai hari ini. Allah tetap menyertai mereka dan Allah yang sama menyertai kita menyongsong tahun 2023. Ya, saudara pastikan itu semua. Yang ketiga adalah menandai hal atau masalah. Ini penting juga. Saudara yang terkasih, kata daripada menandai hal atau masalah. Berbicara ini tentang atau mengenai. Mengenai atau tentang masalah, mengenai masalah saudara. Kalau saudara lihat bagaimana peristiwa di perkawinan di Kana, ada masalah di situ. Masalahnya apa? Masalahnya adalah anggur habis. Saudara tahu, di tempat itu, pada waktu itu, di dalam rumah tangga ini punya persoalan. Kalau di dalam peristiwa itu, di Kana itu ada sebuah tantangan daripada perkawinan ini, saudara lihat apa yang kita mau perhatikan di dalam ayat ini. Ada banyak hal anak-anak Tuhan di dalam rumah tangga mereka. Ada sesuatu kebingungan, ada sesuatu yang namanya persoalan, ada sesuatu yang namanya tantangan. Tetapi saudara harus mengerti, kalau saudara belajar di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 2 ini, Yesus hadir di situ. Lalu dikatakan, ibu, ada apa? Ini belum waktunya, ibu. Saudara perhatikan, ketika pelayan itu disuruh cedok air, saudara perhatikan, suruh cedok air, itu air, bukan anggur. Tetapi saudara lihat, dia cedok dan dia bawakan. Ada tantangan di sini, ada masalah di sini. Masalahnya apa? Keyakinan. Masalahnya apa? Iman. Satu sisi pelayan itu berkata ini air. Tetapi satu sisi keluarga ini kehabisan anggur. Yesus ada di situ. Dia menyertai. Tetapi bukan Yesus tidak mau bertindak. Dikatakan belum waktunya ibu. Dan saudara perhatikan. Saya rindu gereja Tuhan belajar seperti pelayan ini. Ketika dia menyedok air, ini benar air. Tetapi dia bawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu air. Dia berpikir ini anggur terbaik. Dan ketika diminum, ayat ini berkata, ya, memang engkau biasanya dalam sebuah perkawinan, anggur yang terbaik, ya nanti belakangan dikasih. Tetapi saudara lihat, yang terbaik dari awal sampai akhir, ini anggur the best. Tantangannya yang dia hadapi, dia punya keyakinan bahwa pelayan ini yakin. Di setiap kehidupan anak-anak Tuhan, keyakinan ini perlu diuji. Ada banyak orang
melihat ketika dia menyedok air. Dia berpikir ini tetap air. Kadang kala dia berpikir memang sudah begini nasibku. Tidak bisa terjadi perubahan. Saudara tahu, padahal Yesus ada di situ. Dia yakin, tetapi pertanyaannya, Yesus ada di dalam diri saudara. Terkadang Yesus berbicara kepada saudara. Ketika saudara mengalami persoalan masalah, apakah saudara yakin di dalam diri saudara bahwa ada Yesus yang memperhatikan saudara? Ketika ada tantangan masa depan, masalah keluarga saudara, apakah saudara yakin bahwa Yesus memperhatikan saudara? Kita belum berbicara 2023. Tetapi hari-hari ini, sekarang 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Lagi 7 hari. 7 hari ini bagi saya adalah, ini momen-momen terpenting. 7 hari ini sekalipun dari tempat ini dia bawa centong ini. Tidak jauh, tidak jauh. Tetapi dia punya keyakinan ini pasti berubah. Dia yakin ini anggur, ini anggur, ini anggur. Padahal itu detik-detik di mana masalah besar di dalam perkawinan di Kana ini. Tetapi seorang pelayan ini punya keyakinan. Apakah selama 7 hari ini saudara masih punya keyakinan bahwa Tuhan menolong saudara? Perlu dipertanyakan. Terkadang sampai ini Tuhan, katanya Tuhan, kita punya tema di tahun yang lalu, bahwa tema kita Allah melakukan segala perkara yang luar biasa. Tapi hari ini Tuhan, sampai 7 hari sebelum akhir daripada tahun ini, Tuhan, aku tidak melihat justru masalah demi masalah terjadi Tuhan. Di sudut tantangan demi tantangan terjadi, aku enggak sanggup Tuhan. Tetapi pelayan ini tidak seperti itu. Dia bawa dengan penuh keyakinan. Apakah pertanyaannya hari ini? Saudara masih yakin bahwa hari esok masih ada mukjizat? Ini berbicara masalah waktu. Hingga tanggal 24 ini masih 7 hari. Saya tetap percaya ada mukjizat terjadi. Jadi Yesus itu terkadang ya ini pengalaman kita. Terkadang di penghujung-penghujung, di detik-detik terakhir sudah tergeletak Tuhan. Kami sudah tidak sanggup lagi. Kami sudah tidak berdaya lagi. Sudah tidak ada jalan keluar lagi. Sama seperti pelayan ini. Dikatakan sudah habis anggur. Tetapi dia mungkin dia bawa ya sudahlah. Mungkin begitu. Tapi saya percaya Alkitab berkata, Roh Allah meyakinkan dia. Aku di sini. Aku menyertaimu. Lalu dia punya keyakinan. Pertanyaannya, apakah saudara yakin Allah menyertai saudara saat ini? Yakin? Apakah saudara yakin anak-anak saudara akan disertai mungkin 2023 mendapatkan sekolah terbaik? Apakah saudara yakin tahun depan tetap ada pelipat gandaan? Apakah saudara yakin di akhir tahun 2022 ini masih ada pelipat gandaan? Masih ada pintu sorga terbuka? Itulah pelayan Tuhan, pelayan ini. Pada waktu Yesus lihat itu, dia punya keyakinan yang sungguh. Sampai dilihat dikatakan, coba mari kita baca anggur terbaik itu, coba lihat. Ayat 9. Ayat 9 dari Yohanes 2, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki 10. dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yesus melakukan bukan setengah-setengah.
Dia berikan, kalau dia menyertai secara the best. Dia terbaik menyertai saudara. Dia memberikan anak-anak yang terbaik, sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik, berkat yang terbaik, dan jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Pandangan saudara menakutkan. Anak-anak muda, pandangan saudara menakutkan. Yakin dirimu. Kalau saudara dekat sama Tuhan, pasti yang terbaik dikasih. Amin. Orang-orang tua di belakang tersenyum-senyum. Ya, anak-anakmu pasti terbaik akan diberikan. Ya, karena apa? Karena dia menyertai. Dia nggak setengah-setengah. Dia dari hari ini, sejak dari kandungan, dia tuntun saudara, anak-anak saudara, sampai dia mendapatkan yang terbaik di Kana, mendapatkan terbaik di Yehuda. Haleluya. Amin. Kalau haleluya keras itu dia setuju sekali. Dia pingin anaknya yang terbaik. Ya. Allah sudah berbicara supaya jangan terjadi. Nah, puji Tuhan saya catat. Allah sudah berbicara supaya jangan terjadi. Mengenai masalah. Seringkali Allah menyertai saudara. Anakku, jangan. Hati nurani sudah berbicara. Yesus berbicara menyertai. Warning, tanda-tanda sudah dikasih tahu. Tapi saudara suka melawan arus. Allah menyertai. Terkadang pada waktu momen-momen masalah itu terjadi. Lalu kita datang. Tuhan, kenapa engkau tidak tolong saya? Padahal Tuhan sudah memberitahu saudara. Betul ya? Ya, kata mengenai. Ya, Allah sudah berbicara supaya jangan terjadi. Memang pesan-pesan Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Allah. 2023 begini. Supaya jangan terjadi bagimu, ingat Wahyu pasal 6. Ya. Dikatakan minyak dan anggur tidak akan disentuh. Itu sudah dikasih tahu. Nah, saudara perhatikan ayat keempat. Menandai dari 7 saya ambil 4. Menandai maksud dan tujuan. Kata maksud dan tujuan itu berbicara untuk dan buat. Allah memberikan hikmat untuk apa yang saudara lakukan. Allah memberikan hikmat. Allah itu meta. Menuntun, menyertai saudara apa yang saudara akan buat. Percayalah. Mau krisis global, saya selalu berkata, buka usaha baru ya. Waktu COVID berapa kali saya berkata, zaman sulit, zaman susah, banyak orang gulung tikar, tapi saya katakan, buka usaha. Terjadi kan? Haleluya. Diberkati kan? Artinya apa? Kalau dia menyertai nggak ada hubungannya dengan wabah penyakit. Kalau dia menyertai nggak ada hubungan dengan krisis moneter. Nggak ada hubungannya. Walaupun itu riak-riak, tetapi Tuhan berkata minyak dan anggur, jangan sentuh ya. Artinya, kalau saudara disertai Tuhan, berbicara tentang meta ini artinya maksud dan tujuan. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan keluarga engkau membangun batara keluarga? Apa tujuan di Kana ini? Dia ingin membangun sebuah rumah tangga. Allah menyertai sampai engkau memiliki anak-anak yang luar biasa. Allah menyertai. Apapun yang engkau lakukan, dia akan menyertai saudara. Nah, saya rindu buat saudara begini. Ada sebuah pengertian di dalam ayat 11. Yohanes pasal 2 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang pertama. Yang pertama. Baik. Saudara setuju
bahwa ini mukjizat yang pertama? Kan saudara baca Alkitab, dikatakan yang pertama, betul itu. Ya, betul itu yang pertama. Tapi saya mau katakan di sini, Yesus ini mukjizat bukan hanya yang pertama, tetapi yang terutama bagi dia. Artinya, Yesus menyertai, punya perhatian masalah keluarga. Lalu saudara berpikir, Pak, ini mohon maaf ya, Pak, saya kan belum berkeluarga. Saya mau kasih tahu begini, kata keluarga ini bukan secara sempit. Tapi saudara lihat, kata keluarga ini memang di rumah. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Tapi saya mau berkatakan, di tempat usaha itu keluargamu. Di pelayanan itu keluargamu. Kalau saudara memperhatikan, menyayangi di keluarga saudara, menyayangi istri saudara, menyayangi suami saudara, menyayangi anak-anak saudara, maka saudara menyayangi karyawan-karyawan saudara. Betul? Karena dia keluarga. Demikian juga kalau di keluarga saudara menyayangi anak saudara, bekerja keras untuk apa? Untuk mewarisi itu semua kepada anak-anak saudara. Artinya, bahkan saudara menyekolahkan anak-anak saudara, saudara berjuang di situ. Saudara berjuang banting tulang supaya apa? Supaya anak-anak bersekolah, punya pendidikan, punya pengharapan ke depan. Kalau saudara menyayangi keluarga saudara, berarti saudara melayani teman pelayanan saudara. Haleluya. Saudara menyayangi antar jemaat sama jemaat. Saudara menyayangi tetangga saudara. Karena Kristus hadir bukan sekedar untuk menebus dosa kita, tetapi menebus dosa tetangga saudara. Menebus dosa daripada karyawan-karyawan saudara. Tuhan hadir bukan saja untuk orang Yahudi, tetapi dia hadir untuk segala bangsa. Orang Samaria. Saudara lihat perempuan pendaraan, perempuan perempuan pelacur, dia mengasihi. Kalau Yesus menyertai mengasihi, kenapa saudara tidak mengasihi? Halo. Karena Yesus menyertai saudara, saudara wajib, karena itu keluarga saudara. Memang tidak satu darah, tapi Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya, ada sebagai tangan, ada sebagai kaki, ada sebagai mulut, ada sebagai anggota tubuh yang lain. Yesus mau ketika tangan dicubit, kepala juga sakit. Kalau saudara saling menyakiti, Yesus yang menyertai saudara sedih. Ini berbicara Yesus yang hadir dalam wujud manusianya. Kalau besok saya berbicara Yesus hadir, Allah menyertai dalam bentuk Roh Kudus. Kenapa ada perhatian? Kenapa Yesus tidak membangkitkan orang mati yang pertama? Kenapa Yesus tidak memulihkan, tidak menyembuhkan orang buta, tidak menyembuhkan orang timpang, orang tuli, orang yang tidak bisa melihat? Kenapa? Kenapa dia perhatikan ini? Karena dalam keluarga ini adalah sebuah momen turunnya berkat. Saudara lihat di dalam ayat ini yang terbaik yang diberikan sama Tuhan. Jadi kalau saudara mau menerima yang terbaik, perhatikan Yesus. Di mana keluargamu? Oh, ini anak saya. Oh, ini saya, istri saya, ini keluarga saya. Tapi saya mau katakan, orang Kristen, di mana engkau berada,
kata meta. Dimanapun, kemanapun, dari manapun, dari waktu ke waktu, masalah apapun, masalah karena ini juga masalah kita juga. Kalau ada persoalan rumah tangga mengalami kesulitan, itu persoalan kita juga. Kalau saudara bisa ukur, kalau memang itu tidak bisa, apakah Allah menyertai saudara? Rindukan momen Natal ini adalah momen di mana saudara saling memperhatikan. Di mana keluarga lepas keluarga, karena ini yang terutama, yang pertama yang dilakukan Yesus. Yesus punya perhatian masalah keluarga. Antara keluarga satu sama keluarga lain. Betul-betul ada sukacita di situ. Tolong dibagikan ini. Mazmur 104. Ayat 15a. Mazmur pasal 104 ayat 15a, demikian bunyi firman Tuhan. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Dan anggur yang menyukakan hati manusia. Artinya masalah hati. Anggur dalam rumah tangga, peristiwa pernikahan di Kana ini, masalah anggur. Yesus berkata, jangan sampai kehabisan anggur. Beri anggur yang terbaik, sekalipun yang dicedok air. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagimu? Mau melihat rumah tanggamu, mau melihat anak-anakmu, ada sukacita besar, ada keberhasilan di situ, ada masa depan di situ. Tuhan mau sukacita keluarga itu tidak hilang. Tuhan mau supaya sukacita di tempat usahamu tidak hilang. Tuhan mau di tempat pelayananmu sukacitanya tidak hilang. Kenapa? Kita kembali kepada ayat yang tadi. Dikatakan, aku memberi yang terbaik. Supaya dirasakan dalam rumah tangga ini. Awalnya yang terbaik dikasih, baru yang tidak terbaik. Tetapi rumah tangga ini yang terbaik yang dikasih. Itu yang Tuhan minta dari pribadimu. Yang terbaik engkau berikan kepada orang lain. Jangan yang sisa-sisa. Kata meta dari, kata meta di, ke dari. Kami ada rencana mau ke ujung, ke utara, mau pelayanan di situ. Ada rencana, jauh. Saya katakan, mau kemanapun, dimanapun, kami katakan, kami selalu beri yang terbaik. Karena apa? Pelayanan itu adalah keluarga. Tuhan minta supaya kita apa? Dikatakan, kata menyertai. Di situ Yesus hadir di Matius 1 ayat 21, 22 dan 23 untuk menghapus dosa manusia. Jadi saudara hadir, keluarga yang dipulihkan, saudara hadir di situ untuk memulihkan orang lain, supaya orang lain merasakan anggur terbaik, sukacita terbaik oleh apa? Pelayananmu. Saudara bisa melayani karyawan-karyawan saudara dengan kasih. Saudara bisa melayani yang terbaik. Bagaimana cara saudara? Saudara bisa lakukan itu. Saya rindu anak Tuhan supaya orang lihat, dikatakan di sini, para pengunjung, para tamu-tamu, dia melihat keluarga ini. Sungguh terbaik dia berikan kepadaku. Ini yang dirindukan kepada setiap kita. Momen Natal ini, ayo kita sama-sama berubah. Momen Natal ini, ayo
Yang kemarin-kemarin mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang kurang baik. Sekarang Tuhan, masalah meta ini, masalah waktu, kemarin tidak terbaik. Tetapi besok Tuhan, aku akan berikan anggur terbaik. Artinya aku berikan hatiku yang terbaik. Kalau saudara kecewa, apakah terbaik? Saudara sakit hati, tolong cek diri saudara, apakah terbaik? Pelayan ini, dia bawa ini, anggur yang dibuat oleh, yang sudah diubah oleh Yesus. Itulah saudara, ini hatiku yang diubah. Aku akan memberikan kepada orang lain. Itu seharusnya kita. Dan saya belajar di sini. Saya banyak belajar. Sekalipun kaki sudah di kepala saya. Bukan omongan, tapi kakinya di kepala saya. Artinya apa? Sudah sangat kami direndahkan. Tapi kami lakukan yang terbaik. Karena apa? Karena saya sedang melayani orang masuk ke dalam kerajaannya. Tetapi oleh karena saya tidak memberi yang terbaik, dia kecewa, dia meninggalkan Tuhan. Ketika dia mati dalam saat kecewa, Tuhan katakan, gara-gara dia Tuhan. Saudara, ayat berkata, ingat setiap apa yang kau lakukan, engkau akan diminta pertanggungjawabannya. Diminta pertanggungjawabannya. Momen Natal ini, maukah kita memberikan yang terbaik kepada sebelah kita? Ayo pandang yang sebelahmu, aku akan beri yang terbaik besok. Bukan bilang yang dompet yang terbaik, wah puji Tuhan katanya. Bukan begitu, ya. Bukan diukur oleh masalah isi dompet, tidak. Tetapi Tuhan minta hati. Ya, anak-anak muda, layani anak muda yang lain dengan terbaik. Ya, terus apalagi orang tua, halo. Berikan orang pelayananmu yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sepanjang hidup kita, Dia berikan yang terbaik. Bapa itu baik. Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami rema dan kami akan lakukan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi
Saudara, Bapa itu setia, menyertai saudara sepanjang hidupmu. Dia Bapa yang baik. Tetapi saat ini, dengan hidupmu, mari kita muliakan Dia. Mari kita ingat kebaikannya. Itulah sebabnya malam hari ini Engkau berikan yang terbaik kepada Dia. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin, Jesus. Sepanjang hidupku Kau setia. Nafasku memuliakan Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Biarlah musik saja. Bapakku, aku mau berkomitmen Bapa. Kalau Engkau menyertaiku, Engkau memberkatiku, Engkau memberikan sukacita pada hidupku, biarlah semua ini Tuhan, aku juga akan memberikan sukacita itu kepada orang lain. Aku memberikan sukacita itu kepada sesamaku, kepada keluargaku, kepada anak-anakku, suamiku, istriku, teman-temanku. Ku memberikan hatiku yang terbaik Tuhan. Jangan biarkan hatiku tercemar. Jangan biarkan kebaikan Tuhan tidak aku transferkan kepada orang lain. Jangan aku biarkan anggur itu tidak aku berikan yang terbaik kepada orang lain. Bapa, inilah kami Tuhan. Kialah rabasak Kialah rabasak Kau setia. Terima kasih Roh Kudus. Sepanjang Pulihkan hidupku kami. Kau setia. Engkau baik Bapa. Engkau baik Tuhan. Nafasku Biarlah hidupku Tuhan untuk memuliakan-Mu, untuk bernyanyi bagi-Mu. Sepanjang Kialar hidupku Kau setia. Yesus Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tenang saja Nak. Sebelum esok Natal tiba, buka hatimu. Berikan sukacita yang terbaik kepada sesamamu. Berikan hati yang terbaik bagi anak-anakmu. Kalau dia ada di luar kota, engkau telepon dia. Ucapkan selamat Natal.
Maafkan kesalahan mama. Maafkan kesalahan papa. Maafkan kesalahan kami sebagai anak-anak. Kalau hari ini ada yang membuat engkau kecewa, kalau Allah menyertaimu, Dia minta yang terutama, yang terpenting, yang paling utama, sukacita hatimu, engkau bagikan kepada orang lain. Jangan biarkan hatimu digerogoti. Jangan biarkan hatimu engkau memberikan anggur sisa-sisa. Yesus ingin memberkatimu. Yesus ingin memberkati keluargamu. Yesus memberkati anak-anakmu. Momen Natal ini adalah momen di mana kita dipulihkan. Momen Natal ini, malam Natal ini, kalau saudara lihat gemerlapnya lampu-lampu Natal, itulah suasana hatimu. Berikan yang terbaik. Sepanjang hidupku kau setia. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaatmu. Berkati mereka Tuhan. Mereka tidak mau melewati 25 Desember dengan hati yang kecewa, tetapi dengan hati yang sukacita, dengan anggur yang baru, dengan anggur sukacita. Yes, haleluya, yes. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangatkan. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang selalu mengiringi kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang membuat kami mengerti Bapa apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang memberikan kami hikmat. Engkau yang menuntun setiap langkah kami Bapa sampai Engkau benar-benar menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sekarang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. How great is our sin with me. How great is our God. And all will see how great is our God. How great. How great
Ketika hati kami siap, maka berkat itu akan turun. Seringkali iblis mencuri berkat itu ketika hati kami bermasalah, Tuhan. Sebabnya malam hari ini kami mau pulih. Anggur baru terjadi dalam hidup kami. Dan setiap umat-Mu yang datang menerima sukacita sorgawi, diperbaharui oleh sukacita sorgawi. Terima kasih Bapa, kami ikat janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih buat malam hari ini. Biarlah esok Engkau memberkati kami ibadah jam 9 pagi. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kesehatan menghantar kami pulang sampai tujuan. Dan kami berjumpa bersama jemaat-jemaat di tempat ini. Dan jemaat-jemaat yang lain akan hadir juga Bapa. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Bahkan Tuhan menyertai. Dialah Allah Immanuel, menyertai kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.